Alhamdulillah sudah mulai ada anggota TNI yang merespons persoalan polemik Nazab ini. Bahkan dia katakan dengan sepenuh hati, bahkan siap berada di belakang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet, bahwa perjuangan mereka adalah bukan hanya persoalan agama, ini persoalan harga diri bangsa. Tuh, luar biasa anggota TNI. Ayo, anggota-anggota TNI yang lain ikut bersuara. Karena memang ini bukan hanya urusan agama, ini urusan persoalan harga diri bangsa. Mereka mencabik-cabik sejarah kita, mengklaim semuanya seolah-olah milik mereka. Dan akan saya tayangkan buktinya nanti. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Yaman, milik Tarim, saudara. Binti Tarim katanya, anak Tarim. Gila, ini sudah nggak bisa dibiarkan. Dan saya memprediksi ini bukan hanya anggotanya. Ini petinggi-petinggi TNI sudah mulai melirik persoalan ini dan memang menegaskan ini bukan hanya persoalan agama tetapi persoalan bangsa. Akhirnya memerintahkan anggotanya untuk mengeluarkan statement, memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya, Gus Abbas Buntet dan yang lainnya. Kita tahu sama-sama TNI itu tidak mungkin bergerak tanpa ada atasan yang memerintahkan atau tanpa dia koordinasi dengan atasannya. Ya, ini sinyal positif bagi kita semua untuk secepatnya persoalan ini segera selesai, karena TNI Republik Indonesia sudah mulai melirik persoalan ini dengan sangat serius. Kita coba cek sama-sama nih. Siap Gus, maju terus. Saya sangat mendukung Anda. Sekali lagi ini bukan masalah agama, bukan masalah keyakinan, tapi ini adalah masalah harkat, derajat, martabat, dan kehormatan bangsa. Saya justru mengecam kelompok-kelompok yang menuding Anda adalah kelompok-kelompok yang membuat gaduh dengan polemik nasab. Adanya kelompok Wali Songo dan Gus Imad, Gus Kiai Buntet adalah sebuah reaksi daripada aksi para kelompok-kelompok imigran yang tidak tahu asal-usulnya, yang mengklaim dirinya adalah pemilik bangsa. Yang memiliki bangsa Indonesia adalah kita sendiri, bangsa Indonesia, bukan kelompok-kelompok pendatang. Maju terus demi Merah Putih, demi NKRI, saya siap di belakang. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Dari jalur Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doanya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah Al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Kan mayoritas, kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Hussein, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Hussein. Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik, dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau bayangin Habib Abu Bakar,
kau pasuran Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdar, kau berani ke Probolinggo Habib Hussein Al-Hamid, kau Tanggul Habib Saleh, ke Banyuwangi Habib Hadi Al-Haddad, semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua, tugas kita mengambil berkah dari semua. Sungguh, jika klaim-klaim semacam ini dibiarkan terus terjadi, dan kita semua acuh membiarkan, bisa jadi sejarah dan keberadaan Indonesia benar-benar akan sirna di waktu mendatang. Jika kita sebagai anak bangsa tetap acuh melihat kondisi yang terjadi saat ini, maka bisa jadi suatu saat, semua sejarah Nusantara akan digantikan sejarah versi Baalawi. Semoga kekhawatiran ini tak terjadi, karena kita yakin masih banyak anak bangsa pribumi Nusantara yang sangat peduli dengan kondisi bangsa dan negaranya. Oke, jelas ya, bravo TNI pokoknya. Dan kurang ajarkan itu si Khabib yang bercerita itu. Nanti dulu, sebelum lebih lanjut, nih ada informasi untuk mukibin yang masih bebal, pikirannya yang masih belum terbuka, hati nurani yang masih belum menerima fakta. Ini ada informasi penting, wajib untuk Anda simak. Mudah-mudahan Anda mau menerima fakta ini, lalu mengubah pikiran Anda, mengupgrade. Ya, jangan bebal, bos. Nih, masih baru 9 Maret nih beritanya ditulis. Artinya masih tahun ini 2024 ya. Krisis pangan Yaman, INH salurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia. Yang katanya ada seorang Habib yang mengatakan, berceramah, kota Tarim itu luar biasa. Kalaupun ada orang berdoa di WC itu akan diterima. Faktanya Tarim porak-poranda, Yaman porak-poranda, perang saudara, tidak berkesudahan, krisis pangan, termiskin di dunia. Itu fakta Tarim. Maka mereka ketika tinggal di sini, lalu kemudian membangga-banggakan menjual-jual Yaman, lalu Anda masih percaya? Gila. Berarti ente itu ketika mendengarkan seorang ngomong tanpa diriset terlebih dahulu. Ketika ada orang Yaman menjual Yaman di sini, membangga-banggakan Yaman di sini, lalu Anda langsung terima, tidak ngecek di sananya apakah patut dibanggakan itu Yaman. Perang saudara di mana-mana, krisis pangan tidak berkesudahan sampai sekarang, termiskin di dunia. Artinya kan ini si Khabib ini ngomong bullshit tuh, dusta tuh. Tanah yang diberkahi, berkah dari mana? Kalau memang itu tanah yang diberkahi, gak mungkin ada krisis pangan, gak mungkin ada perang bersaudara, tidak berkesudahan, gak mungkin. Yang jelas tanah yang diberkahi itu adalah Indonesia. Ngelempar tongkat kita itu di tanah kita jadi, Pak. Coba Anda bawa singkong, lempar dimanapun jadi, bener gak Mang Poniman? Bener. Saking hebatnya Indonesia, orang modal tongkat itu bisa jadi duit tukang parkir, modal priwit itu bisa jadi duit tukang parkir. Hanya ada di Indonesia. Saking kayanya kita, saking diberkahinya Indonesia tuh. Jadi kalau kemudian mau bicara berkah-berkahan, bangga-banggaan, ya kita tanah yang diberkahi. Tanah subur itu ya tanah kita. Gitu loh. Yaman itu porak-poranda. Wes, jangan tutup mata dan telinga ente. Mukibin orang Indonesia yang menyalurkan bantuan kepada mereka. Masih ada Khabib yang menjual Tarim Yaman, gila. Negaranya porak-poranda. Kalau memang setiap doa itu dikabulkan di sana, coba Anda pulang. Jangan-jangan itu kutukan orang Yaman yang ada di Indonesia, tidak pulang-pulang mencari makan di sini, membuat kekacauan di sini, akhirnya nimpa tuh dosanya ke Yaman. Jangan-jangan seperti itu. Bisa gak kita kemudian memprediksi ke sana? Bisa-bisa aja. Begitu. Kita coba cek nih beritanya, biar jelas ya, biar tegas. Ini bukan hoax, ini fakta. Krisis pangan di Yaman masih menjadi problematika yang serius dan belum teratasi. Sejak perang saudara pada 2016, angka kematian akibat kekurangan gizi di negara paling selatan Jazirah Arab ini tercatat cukup tinggi. Indeks kelaparan global 2019 mencatat Yaman mempunyai rekor kelaparan tertinggi kedua di dunia setelah Republik Afrika Tengah dengan skor kelaparan yang sedikit memburuk sejak 2000, tahun 2000 maksudnya ya. Kemudian, guna membantu mengurangi krisis kelaparan, Lembaga Kemanusiaan Internasional Networking for Humanitarian
menyalurkan bantuan pangan untuk keluarga miskin di Yaman, tepatnya di distrik Hafidh Banatsir, Hadramaut, Yaman. Jelas ya, alhamdulillah. Bantuan pangan dari masyarakat Indonesia melalui kami untuk saudara-saudara kita di Yaman sudah kita distribusikan kepada ratusan penerima manfaat. Ini tanah yang katanya diberkahi, berdoa di WC aja dikabulkan. Negaranya porak-poranda, perang saudara, miskin kelaparan di mana-mana. Negara termiskin di dunia. Ayo, Anda kalau mendengarkan ceramah-ceramah kabib-kabib yang membangga-banggakan Yaman, menjual tanah air mereka, lagu-lagunya kemudian disetel di sini, tariannya kemudian disetel di sini, lalu Anda terberdaya, gila. Ente ngomong itu kacau memang. Menerima informasi tanpa diriset itu kacau. Wah, udah mulai kita harus cerdas, pintar. Semua ini informasi kita bisa dapatkan di dunia digital sekarang. Jadi udah nggak bisa lagi seharusnya kabib-kabib itu membodohi masyarakat kita. Tetapi ya apa boleh buat, kitanya sudah terdoktrin duluan, akhirnya mati cara berpikirnya, mati menerima informasi yang sesungguh-sungguhnya, terus memelihara kebodohan, terus menutup informasi yang sebenar-benarnya, dan itu adalah kemunduran. Dan itu jangan sampai kita terus biarkan, jangan terus kita pelihara. Ayo bangkit. Ayo terima fakta ini sebagai kebenaran, saudara, ya. Udah, kalau mereka membangga-banggakan negara mereka, pulang aja ke sana. Berdoa coba di sana semuanya. Jangan-jangan sekali lagi Yaman porak-poranda, perang saudara tidak berkesudahan, krisis pangan. Jangan-jangan karena ulah orang-orang mereka yang tinggal di negara yang lain yang membuat kacau tuh. Akhirnya kutukannya ke sana. Coba bersatu tuh kabib-kabib. Bersatu berdoa untuk keselamatan negaranya. Kan nggak mungkin kalau mereka nggak mau aman, damai, tentram, sesama saudara saling menghormati, menghargai, kan nggak mungkin kalau seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu, pasti mau. Pertanyaannya kenapa tidak? Artinya kan jangan-jangan Yaman tanah yang bukan hanya diberkahi tapi weslah, ngeri juga saya mengatakan itu. Ini fakta. Sekali lagi kembali ke tema TNI. Saya memprediksi, saya membayangkan anggota TNI ketika ngomong itu bukan berdiri sendiri. Pasti ada, kalaupun tidak perintah, ada koordinasi. Makanya saya optimis TNI secara keseluruhan, secara kelembagaan, atau minimal petinggi-petinggi TNI sudah mulai melirik persoalan ini dan sudah mewarning ini adalah persoalan harga diri bangsa. Kita akan lihat. Kita tunggu Jenderal Dudung untuk turun. Biasanya kan beliau luar biasa. Saya hormat betul kepada beliau. Ayo Pak Dudung, Pak Jenderal Dudung, bersuara persoalan ini. Ini persoalan harga diri bangsa sedang diacak-acak oleh sekelompok orang imigran Yaman. Bersuara Pak. Kita tunggu suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.